Halo rekan-rekan developer. Semoga sehat terus ya dan tetap semangat. Izinkan saya tidak menggunakan masker karena saya di rekaman sendiri di kantor gitu. So thanks for tuning in to this talk. Jadi siapa bilang membuat aplikasi AI itu susah? Nah, temukan jawabannya di session ini ya. Nah, specifically kita akan memperkenalkan tentang Azure Cognitive Services dan beberapa use case nyata yang dibuat di Indonesia. Oke, to properly introduce myself ya, nama saya Andri, MPP, Microsoft MPP for Azure ya, selama 14 tahun terakhir. Dan juga sekarang sebagai CEO dan CTO dari Dicorex, sebuah company AI dan IoT di Indonesia, dan juga sebagai Vice Chairman dari Asosiasi IoT Indonesia. Di ranah AI saya juga sebagai ambasador dan anggota expert network dari Edge Impulse. Edge Impulse itu adalah sebuah platform ML Ops khususnya untuk embedded system yang memungkinkan kita mendevelop dataset, algoritma, serta melakukan inference dari machine learning dengan target microcontroller. Nah, dalam sesi ini saya juga akan ditemani oleh Mbak Anastasia ya. Halo Mbak Tasya. Halo Pak Andri, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Anastasia Aulia. Saat ini bekerja sebagai Data and AI Engineer di Nawate. Terima kasih Pak Andri. Oke, mantap. Semoga Mbak Tasya sehat terus ya. So, let's get started. Jadi ini kira-kira AI offering dari Microsoft ya. Nah, sebagai developer, kita akan melihat bagaimana AI offering di Azure yang kita sebut sebagai Azure AI ya. So apa itu Azure AI? Nah, Azure AI itu adalah sebuah serangkaian layanan AI yang dibangun di atas Azure ya dan sangat terintegrasi dengan data, app development serta tools dan compute service dari Azure. Nah, misalnya di sini ada Azure Machine Learning ya. Developer dan data scientist itu bisa membuild, mentrain dan mendeploy machine learning model. Dan di atasnya itu ada customizable AI models dan model ini dibangun berbasis Azure ML. Nah, terdapat free trained models ya dengan yang domain spesifik ya. Nah, 30 models seputar vision, speech, language, and decision. Nah, semuanya berdasarkan research yang breakthrough dari Microsoft. Dan tidak hanya pre-trained models ya. Azure AI juga satu-satunya layanan yang memungkinkan kita mendeploy model-model tersebut di mana saja, on-premise, at the edge, bahkan di cloud ya, menggunakan container. Atau di cloud lain bahkan ya, menggunakan container. Nah, terakhir ada layanan-layanan dengan skenario yang spesifik ya, seperti misalnya Azure Bot Services ya. Di sini dibangun di atas Azure Bot Framework, which is open source bot framework ya. Terus ada Form Recognizer yang didesain khusus untuk working with specific type of documents dalam hal ini forms, dan juga video indexer ya yang digunakan untuk mengekstrak in-depth metadata dari konten video ataupun audio. Nah, let's dig deeper into Azure Cognitive Services ya. Nah, ACS, Azure Cognitive Service itu membuat AI itu bisa kita jangkau ya. Jadi semua developer bisa menjangkau AI ya, tanpa perlu keahlian khusus di machine learning. Yang kita hanya perlukan cukup API call ya, agar kita bisa mengembed capability AI ke dalam aplikasi kita. Nah, baik itu capability untuk melihat ya, mendengar, berbicara, kita searching, kita pahami, ataupun mempercepat pengambilan keputusan. Nah, di dalam Azure Cognitive Services telah disediakan beberapa teknologi ya yang pre-built, yang again gampang diakses ya melalui RESTful API. Kita bisa mengekstrak misalnya informasi dari image ya kan. Kita bisa menganalisis wajah, kita bisa melakukan spatial analysis ya, misalnya untuk melakukan menganalisis social distancing atau lamanya antrian dari sebuah kamera stream atau video, dan masih banyak lagi ya. So sekali lagi tidak diperlukan PhD ya di machine learning untuk bisa mengimplement AI di aplikasi Anda. Ya PhD tidak perlu ya, tapi kalau hanya ingin mendevelop aplikasi AI ya nggak perlu PhD gitu maksudnya. So all it takes it's only API call ya. Misalnya dalam contoh ini kita bisa mengekstrak teks ya dari gambar yang berisi tulisan tangan seperti ini. Kita lihat ya tadi API call-nya
responnya dalam bentuk JSON ya. Di sini kita bisa membuat OCR. Alright, so berikut layanan-layanan ya yang terdapat di dalam ACS ya, yang bisa kita gunakan. Misalnya nanti kita akan lihat computer vision ya, custom vision misalnya. Nah ini kalau ada tanda ini seperti ini berarti dia customizable ya, modelnya customizable. Face API misalnya, speech API, language understanding ya, nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Nah misalnya contoh bagaimana kita bisa menggunakan layanan computer vision dari ACS. Kita cukup post ya sebuah foto melalui HTTPS request dan kita akan mendapatkan respon berupa JSON yang kira-kira berisi metadata seperti ini. Kita lihat ya di sini ada orang, ada skateboard ya dengan confidence levelnya dan juga deskripsinya gitu. Jadi di sini ada semacam captioning ya, young man riding a skateboard gitu ya. Nah, everything is done by ACS ya. Okay, let's dig deeper into layanan vision di dalam ACS ya. Misalnya di sini ada computer vision API yang memungkinkan kita mengekstrak informasi ya dari sebuah gambar. Terus ada juga face API. Nah ini potensi penggunaan teknologi ini misalnya untuk login ya kan, atau aplikasi atau absensi dengan menggunakan wajah gitu. Kita bisa gunakan juga untuk mengekstrak atribut dari foto wajah ya. Misalnya kita bisa tahu umur, jenis kelamin ya kan, pakai kacamata atau tidak ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah jika Anda perlu pengenalan baik itu klasifikasi ataupun deteksi objek misalnya dari konten yang lebih khusus domainnya ya, sebenarnya Anda bisa bikin sendiri ya menggunakan Azure Custom Vision. Nah nanti kayaknya ini Mbak Tasya akan demo tentang ini nih kayaknya. Oke, sekarang kita lihat ya contoh penggunaan nyata dari layanan-layanan dalam Vision ini. Nah ini produk nyata ya. Nah misalnya di sini kita lihat pertama terkait dengan sebuah use case untuk smart home ya. Nah misalnya di sini ada sensor motion gitu ya. Ketika motion detected, nah di sini ada semacam home automation untuk mengcapture foto atau image dari kamera gitu. Nah misalnya di sini ada fotonya. Nah, tapi saya pengen tahu gitu ya, di dalam foto ini ada objek yang menarik perhatian saya nggak gitu ya. Misalnya dalam hal ini saya perlu tahu ada orang nggak di dalam foto ini gitu. Ya saya tentunya bisa bikin AI sendiri gitu ya, tapi untuk keperluan ini saya sesimpel ini ya, tinggal hit API call gitu ya. Saya hit API request ke Vision Service ya, dari ACS. Lalu saya specify ya, saya pengen tahu deskripsi dan objek dalam foto ini ada apa aja gitu. Dan Azure Computer Vision akan menganalisis image tersebut dan akan mereturn kira-kira di sini ada objek orang gitu ya, terus confidence levelnya 43% gitu, dan captionnya misalnya group of people standing on a balcony gitu. Ya, jadi benar ini memang balcony gitu ya. Dan kira-kira JSON responnya akan seperti ini. Nah ini kebetulan kita implement untuk sebuah produk perusahaan saya, Dicorex. Kami punya produk namanya HomeX ya. Jadi HomeX ini sebenarnya general purpose platform untuk kita bisa mengextend building atau home gitu ya, supaya lebih smart ya. Dan platform ini bisa connect ke berbagai third party devices hardware gitu ya. Nah jadi kita tadi menggunakan ACS ya untuk menganalisis image dan dengan cara ya tadi image yang tercapture oleh kamera, kemudian kita pengen tahu isinya apa gitu ya. Ya, by the way ini HomeX ini berbasis Home Assistant ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih contohnya ya, realnya gitu. Nah, di sini misalnya kita lihat nih ada gambar orang ya kan, terus ketahuan person sitting on the desk misalnya gitu. Nah, di sini juga kita lihat ya. Tadi yang foto tadi, group of people standing on balcony gitu. Atau kita lihat di sini misalnya di kamera luar ada car parked in driveway misalnya. Nah ini tentunya lumayan challenging kalau kita bikin sendiri ya. Tentunya dengan Azure Computer Vision dari ACS maka akan lebih mudah. Contoh lain adalah
kita punya produk untuk screening dan access control system ya. Nah, kita beri nama Hitrex. Nah, juga ini kebetulan produk perusahaan saya juga gitu, Decorex. Jadi Hitrex ini adalah sebuah solusi ya yang smart, feature rich, highly customizable dan affordable ya untuk screening dan access control ya. Nah, kira-kira feature lebih detailnya seperti ini ya. Ya untuk contactless thermal screening ya, dan juga mendeteksi penggunaan masker misalnya. Yang kedua adalah on device FR, face recognition, yang ditenagai dengan liveness detection. Jadi kita bisa tahu orang itu hidup apa beneran nih, orang beneran atau hanya sekedar foto gitu. Dan ini bisa diintegrasikan dengan third party system ya, seperti sistem-sistem HR misalnya gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa bikin use cases macam-macam ya, misalnya untuk akses kontrol ya, untuk buka tutup pintu gitu, untuk absensi ya kan, untuk visitor counting, okupansi, dan track and trace misalnya. Nah, lalu bagaimana Hitrex menggunakan ACS ya? Jadi sebenarnya tadi saya bilang ya, sebenarnya sudah ada AI di dalam device ini yang running on device sebenarnya. Cuman kita bisa mengextend analisis foto atau image itu menggunakan ACS. Nah, contoh di sini misalnya ada satu, pertama misalnya orang berdiri di depan Hitrex gitu ya. Lalu on device AI-nya akan memproses ya body temperature, face recognition, dan face mask detection. Nah, ini terjadi di device ya. Sehingga nanti Hitrex akan mengirim data berupa foto ya, foto aja gitu, dan metadatanya, misalnya ID, nama, dan image-nya gitu kan, ke Hitrex backend. Nah, di sini kita teruskan lagi request-nya ke ACS ya, ke layanan Vision. Kita cukup kirim foto aja gitu, dan ACS akan return face attributes. Jadi yang kita interest-nya adalah data yang terkait dengan face attributes aja misalnya di sini. Ya, jadi di sini saya bisa tahu gitu age-nya berapa, gendernya apa gitu ya. Nah, nanti sehingga di tampilan dashboard-nya Hitrex akan seperti ini. Jadi ketahuan ya, more info-nya ada age-nya, ada gender gitu ya, ada emotion dan seterusnya. Nah, ini contoh lain kalau jenis kelaminnya wanita misalnya. Nah, rasanya akan lebih keren kalau kita langsung demo ya. Nah, sebelah sini kita lihat ada device Hitrex ya. Nah, ini device-nya. Nah, di sini kita lihat ada dashboard-nya. Jadi kalau misalkan saya absen gitu ya, langsung ketahuan nama saya siapa, suhu temperatur tubuh gitu ya. Nah, di sini pengenalan ini terjadi di device gitu ya. Tapi di dashboard kita kan juga lihat ya. Di sini ada more info yang sebenarnya data ini ya, ini semuanya berasal dari Azure Computer Cognitive Service ya. Tuh, kita coba sekali lagi sekarang senyum. Nah, kita lihat apakah emotionnya heaviness ya gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kita bisa aja sebenarnya membuat ini on device gitu ya, atau kita buat di backend kita sendiri. Cuman dalam kasus ini rasanya why not kita nggak gunakan ready services ya. Jadi layanan yang memang sudah ready untuk dipakai gitu. Oke, itu kira-kira dua use case dari saya. Nah, sekarang kita lihat use case dari Mbak Tasya ya, dari Nawatek. Silakan Mbak Tasya. Terima kasih Pak Andri. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan ini saya akan mendemokan step-step dalam membuat object detection menggunakan salah satu cognitive service Azure, yakni Custom Vision. Berbicara mengenai Custom Vision sendiri merupakan visual intelligence yang dibuat mudah untuk menyelesaikan beberapa permasalahan computer vision seperti object detection maupun image classification. Dengan Custom Vision, kita bisa membuat suatu object detection atau image classification dengan cukup mudah tanpa perlu membuat beberapa baris code. Cara penggunaannya pun cukup mudah. Kita hanya perlu mengupload beberapa gambar, kemudian kita melabeli gambar-gambar tersebut. Setelah melabeli gambar tersebut, kita biarkan Custom Vision yang bekerja untuk membuat model tersebut. Setelah kita melakukan proses training, kita bisa mengevaluasi kemudian mencari model terbaik yang cocok untuk gambar tersebut. Lalu, hanya dengan satu kali klik, kita sudah bisa mengunduh model tersebut dalam bentuk TensorFlow, Onyx, bahkan hingga Core ML untuk iOS, atau kita juga bisa deploy dengan kontainer lain menggunakan Dockerfile.
Sebagai contoh penggunaan custom vision untuk object detection, yaitu pada self-service receiving content. Jadi ide besarnya terdapat suatu mesin, biasanya terdapat di beberapa bengkel atau pabrik, yang dapat mengenali barang yang masuk, misalnya seperti obeng, kunci Inggris, meteran, atau barang-barang lain yang dibutuhkan di pabrik tersebut. Kemudian, mesin tersebut mampu mengidentifikasi barang yang masuk dan menampilkannya di monitor. Untuk memperjelas, berikut animasi dari proses self-service receiving content. Pertama-tama, vendor akan memasukkan barang dan disusun teratur pada scan station. Kemudian, dengan tekan tombol start pada komputer atau tablet AI akan mengidentifikasi barang berdasarkan gambar dan berat. Apabila AI berhasil mengidentifikasi, barang akan dilanjutkan ke pengemasan. Apabila AI tidak berhasil mengidentifikasi karena tingkat kepercayaannya rendah, maka akan dilakukan inspeksi manual. Lalu, apa peran custom vision pada self-service receiving content? Jadi, custom vision di sini membantu membuat model untuk AI tersebut. Berlanjut ke demo custom vision-nya. Jadi, yang pertama kita harus membuka web customvision.ai. Kemudian kita new project, mengisi nama project yang kita inginkan, misalnya toolkit detection. Deskripsinya sesuai dengan nama projectnya, misalnya demo toolkit. Lalu pilih resource yang terdaftar di Azure. Nah, untuk custom vision sendiri memiliki dua tipe project. Yang pertama image classification, yang kedua object detection. Untuk image klasifikasi sendiri, di sini tersedia dua tipe, yakni multi-label dan multi-class. Kemudian domains yang disediakan oleh custom vision sendiri sebenarnya terdiri dari 4. Yang pertama food, kedua landmark, ketiga retail. Selain dari 3 ini bisa memilih general. Selanjutnya, sebelumnya saya sudah menaruh data image untuk di training. Terdiri dari 2 objek, yang pertama kunci Inggris, yang kedua obeng. Kita juga bisa menambahkan dengan add image, lalu tambahkan gambar apapun, kemudian upload. Nah, proses taggingnya pun cukup mudah. Kita hanya perlu menggerakkan kursor ke objek tersebut, lalu pilih tagnya apa. Misalkan ada tagging yang kurang cocok bounding boxnya, kita juga bisa menggantinya dengan tagging manual. Tinggal tarik kursornya, lalu lepas, ganti isi tagnya. Setelah masuk ke data yang latih, kita bisa mentrainingnya. Custom Vision memiliki 2 tipe training. Yang pertama quick training dan yang kedua advanced training. Untuk advanced training, kita bisa memilih lamanya waktu training, paling sebentar 1 jam, yang paling lama 96 jam. Di beberapa kasus, semakin lama waktu training, semakin besar pula kita mendapatkan model yang lebih baik. Sebelumnya, saya sudah melakukan proses training untuk menghemat waktu. Di iterasi pertama, saya melakukan advanced training dengan lama waktunya 1 jam. Untuk yang ke iterasi kedua, saya melakukan quick training. Nah, untuk quick training ini dengan data latih sekitar 100 gambar, hanya diperlukan 7-8 menit. Dengan precision 95%, recall 95%, dan MAP 100%. Tidak begitu jauh bedanya dengan iterasi 1. Untuk menguji model tersebut bagus atau tidaknya, kita bisa melakukan dengan quick test. Dengan cara memilih gambar, kemudian kita bisa melihat hasil modelnya pun cukup bagus. Di sini kunci Inggris dideteksi 99,9% menggunakan iterasi kedua. Kita bisa menguji lagi dengan iterasi pertama dan hasilnya tidak jauh beda di 99,9%. Setelah dirasa memiliki model yang cukup baik, kita bisa mengekspornya dengan cara mengklik ekspor, kemudian kita bisa pilih bentuknya. Terdapat Core ML, TensorFlow, Onyx, Dockerfile, Vision AI Dev Kit, kemudian OpenVINO. Kita contoh download dalam bentuk TensorFlow. Klik download.
Nah, untuk menghemat waktu, sebenarnya saya sudah mendownloadnya. Di sini terdapat file Python yang berisi object detection, predict, kemudian labelsnya, dan juga modelnya. Cara penggunaannya pun mudah. Kita Python predict.py, terus pilih gambar yang ingin diprediksi. Nah, hasilnya berisi probabilitasnya berapa dan tag name-nya apa. Di sini saya memasukkan gambar screwdriver. Di sini probabilitasnya 96,54%. Terus tag name-nya screwdriver dan beserta bounding box-nya. Cukup mudah bukan? Terima kasih. Bisa dilanjut ke Pak Andri lagi. Mantap. Terima kasih Mbak Tasya atas demonya, keren sekali. Teman-teman bisa lihat ya how easy kita bisa membuat custom model gitu ya untuk object detection, object classification dengan Azure Custom Vision ya. Dan all we need later on ya di aplikasi kita, again ya, kita cukup lakukan API call aja gitu. Nah, tapi tadi ya kita bisa juga sebenarnya export Azure Custom Vision Model itu ke OpenVINO atau TensorFlow gitu ya, sehingga kita bisa deploy juga nanti on at the edge gitu ya. Okay, so Show me all flights from Pittsburgh to Boston, both direct and connecting, that depart Pittsburgh after 7 p.m. Oke, barusan harusnya teman-teman bisa dengar ya bagaimana transcription dari speech ya, menggunakan speech API. Nah inilah kategori layanan speech ya, dari Azure Cognitive Service, di mana kita bisa melakukan automatic speech to text, ya kan, menggunakan model yang juga customizable sebenarnya ya, bisa multi language juga, ataupun sebaliknya gitu, text to speech ya, instead of speech to text. Lalu saudara dekat dari speech to speech adalah language ya, language understanding. Nah, salah satu ya layanannya adalah language understanding ya. Misalnya di sini kita bisa lihat orang mengetik sebuah statement gitu, dan kita bisa lihat sentimen analisisnya gitu ya. Jadi kalau kita analyze, kita bisa lihat sentimennya 99% positif gitu ya. Nah itu yang kita sebut sentiment analysis misalnya. Nah atau kita bisa gunakan layanan lain misalnya tadi language understanding untuk memahami kira-kira apa yang users coba sampaikan gitu ya, yang kita sebut sebagai intent gitu ya. Nah untuk itu saya punya satu use case lain ya, kebetulan buatan startup dari Bandung ini. Mereka fokus kepada language understanding ya, mencoba mengerti bahasa tulisan, tapi keperluannya untuk pencatatan financial data ya, jadi pencatatan misalnya pengeluaran, pencatatan pemasukan dari perusahaan ataupun pribadi ya. Nah, misalnya kita lihat di sini ada tampilan WhatsApp ya, ada tampilan chatting dengan WhatsApp. Kita bisa ngobrol dengan semacam bot gitu ya melalui WhatsApp ya. Nah lalu misalnya kemudian dia tulis bond omset penjualan makanan 350.000 gitu. Nah lalu bot services akan menerima data itu gitu ya, dan akan memprosesnya gitu. Lalu dia akan bilang data Anda berhasil disimpan dengan kode transaksi sekian gitu. Nah kita bisa ngomongnya beda-beda gitu. Misalnya nggak harus berurutan gitu. Jadi nggak perlu semacam format tertentu. Biasanya kan kalau kita menggunakan layanan kayak gini, itu biasanya perlu ada format tertentu ya, teks spasi nama spasi apa gitu kan. Nah ini nggak perlu ada semacam format yang khusus gitu. Yang penting ngobrol aja kayak biasa gitu. Makanya natural language ya. Jadi dari chatting tadi, dari text message tadi ya melalui WhatsApp di sini, maka akan didapatkan data yang bisa disimpan ke database gitu ya, ke sistemnya mereka ya. Dalam hal ini yang saya highlight di sini adalah data yang barusan tadi
proses dari text message ya. Nah, produknya namanya Avin ya, Avin. Jadi Avin ini adalah platform digital untuk membantu SME ya UMKM ataupun personal user ya untuk mengelola data keuangan mereka gitu. Nah, jadi mereka menerapkan language understanding ini dalam rangka ya tadi mengerti apa yang sebenarnya user maksud gitu ketika mereka mengetik message gitu ya, dalam rangka tadi menginput financial datanya gitu. Nah, jadi cukup kirim text message over WhatsApp, lalu nanti ada semacam bot services yang akan memproses text message tersebut gitu ya. Nah, layanan yang digunakan di sini adalah SES untuk language understanding. By the way, company-nya namanya Amiga di sini, Star Bandung. Alright, yang terakhir yang saya mau ceritakan adalah salah satu layanan lain di SES adalah Decision ya. Jadi sebenarnya di sini kita bisa melakukan anomaly detection misalnya, kita bisa gunakan untuk melakukan moderasi gitu ya, baik itu dari teks ataupun video, dan kita bisa mendeliver personalized experience gitu ya, berdasarkan ya data yang ada gitu ya. Di sini dia menggunakan reinforcement learning gitu. Alright, kira-kira itu ya Azure Cognitive Service. Jadi kita bisa gunakan Vision untuk menganalisis image dan video ya, ataupun mengenali wajah, mengekstrak feature atau atribut wajah gitu, misalnya melakukan face recognition itu di Vision. Kita punya speech ya untuk mengconvert spoken audio misalnya, ataupun sebaliknya dari teks ke audio, dan di sini sudah disupport berbagai banyak bahasa ya, termasuk bahasa Indonesia. Dan saudara dekatnya adalah language. Di sini adalah kita bisa gunakan untuk mengerti apa yang diinginkan oleh user, misalnya melalui bahasa tulisan ya. Kita bisa mengenali intent di situ dan bisa membantu dalam pengambilan keputusan. So that's Azure Cognitive Service. Sekali lagi saya simpulkan bahwa dengan Azure Cognitive Service tidak diperlukan AI or ML experience ya, untuk bisa mengembed fungsi AI, dan again tadi modelnya sudah pre-train tapi juga tetap bisa customizable gitu ya. Dan SES ini dapat dijalankan di mana saja ya, bisa di cloud, bisa di edge ataupun on premise. Dan SES sudah juga sangat concern terhadap responsible AI. Jadi untuk beberapa layanan tertentu itu bahkan perlu ada semacam proses review dari Microsoft ya, supaya ya menjamin penggunaan AI yang responsible gitu ya, sebelum kita bisa menggunakannya. So, tunggu apa lagi teman-teman? Go to ak.ms/cognitive, dan kebetulan juga sudah ada dokumentasi SES ini dalam bahasa Indonesia ya, di link yang di sini. Sebelum kita akhiri sesi kali ini, mungkin Mbak Tasya ada summary atau closing yang mau disampaikan? Dari saya hanya yang perlu diperhatikan dalam menggunakan custom vision, yakni untuk menemukan model yang bagus, diperlukan gambar yang lebih bervariatif juga, misalnya background dan angle yang berbeda, serta ukuran objek yang berbeda pula. Serta lamanya waktu training juga berpengaruh terhadap performance model yang kita buat. Dari saya untuk demo Azure sih, Azure Custom Vision, begitu saja. Thank you, Pak Andri. Mantap. Thanks Mbak Tasya. So, there you have it guys. Kami sudah tunjukkan how easy to get started untuk membangun aplikasi AI berbasis Azure Cognitive Services. Dan kita juga sudah perlihatkan beberapa use case nyata dari Indonesia yang meleverage Azure Cognitive Service. So, thank you for having us. Have a nice rest of conference di Microsoft DevForce 2022. Bye.